salawat Nabi agar hidup menjadi berkah. Jika kita ingin panjang umur dan murah rezeki, mari dengarkan Salam Ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pendengar dan juga tentunya para pemirsa pecinta Sena FM ya di 104.3 dimanapun berada. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita berbanyak sholawat dan salam teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita sama-sama berjumpa kembali di udara, hadir di studio ya, di studio Sila FM. Saya sendiri Suyono, Ketua Umum Persatuan Mubalik Kota Batam, bersama Ustadz kondang kita ya, Ustadz Utrianto ya. Beliau salah satu juga fungsionaris BMB Kota Batam, dan tentunya beliau juga seorang aktivis dakwah ya. Sejak menginjakkan kaki di Kota Batam ini, khususnya di media sosial maupun di media mainstream ya, baik dulu ya dari radio bahkan mungkin televisi, bahkan beliau juga seorang penulis ya. Beliau saat ini menyerahkan sebuah buku ya untuk saya kayaknya ini ya Ustadz ya. Nah, berjudul Embun. Nah, Embun ya. Embun, jadi sebuah antologi tulisan dakwah Islam yang ada di media ya, media cetak tentunya ya sejak dari dulu ya. Walaupun nanti diserahkan lah pura-pura ada foto sikil lah dengan saya kan, ini buku yang sangat-sangat berharga. Saudara-saudaraku dimanapun berada, jadi alhamdulillah ya Ustadz Utrianto hari ini berarti bersama kita, dan bahkan dari tadi ya 1 jam lalu beliau sudah standby di studio kita ya. Mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini pertemuan yang berkah dan barokah. Selamat pagi Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz. Saya lihat wajahnya berseri-seri ya, penuh senyum dan penuh energi ya. Karena memang kita kalau berdakwah itu semakin mobile, insya Allah Allah akan cukupkan pada kita semua. Insya Allah sehat-sehat selalu ya. Tentunya juga jaga kesehatan kita ya. Jadi kepada pendengar pemirsa pecinta Sela FM dimanapun berada, pagi hari ini kita sama-sama ingin mengaji ya, soal yang ringan-ringan agar bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, yang mana bertepatan saat ini bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah ya, di berbagai masjid, musola mulai tadi malam ya, semalam dan beberapa minggu yang lalu, bahkan biasanya sampai minggu-minggu yang akan datang ini bergeliat ya, membahana ya peringatan Maulid ya, dengan berbagai model ya, ada yang pengajian umum ya, ada lomba-lomba Ustadz ya. Nah, dan alhamdulillah siang hari ini insya Allah kita akan mengkaji ya. Kita akan mencoba mengkaji ya sirah nabawiyah dari berbagai aspek tentunya ya. Mungkin tidak semua aspek kita sampaikan karena memang begitu banyak ya. Iya betul. Jika keterbatasan waktu ya. Jadi insya Allah dengan pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini mengingatkan kita lah uswah hasanah, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah itu ya bagi kita semua. Beliau Nabi Muhammad kita jadikan suri toladan ya, sebagai ibroh ya, sebagai panutan ya, sebagai tokoh sentral kita di dalam beragama ya, dan bernegara. Ustadz, jadi saya kira Ustadz berilah kami ini ya kan kepada seluruh pendengar pemirsa dimanapun berada ini ya, kisi-kisi awal lah kira-kira 10-15 menit ya, sebagai nanti kita lanjutkanlah dengan mungkin tanya jawab, sharing masukan ya. Jadi Ustadz berikanlah ya sedikitlah embun ya, embun di siang hari Ustadz ya. Sesuai dengan judul bukunya Embun ya. Ya, embun namun ini diberikan pada pagi menjelang siang ini. Siap Ustadz, monggo silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Sela FM dimanapun Anda berada, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di udara dalam
kegiatan atau dalam acara ukhuwah Islamiyah yang tentunya tujuan dari acara ini adalah untuk mengikat tali silaturahim di antara sesama kita, sesama umat di kota Batam ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan yang prima oleh Amin, Allah amin. Subhanahu wa taala, terhindar dari segala macam bentuk mara bahaya dan malapetaka, dan terutama sekali COVID-19 yang masih berlangsung hari ini. Kita berharap kepada Allah agar Allah senantiasa angkat segala macam bentuk mara bahaya di kota Batam ini. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Allahumma shalli Muhammad wa wa ala sallim. ali Muhammad. Semoga senantiasa kita tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa dan sallim alaihi. dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita di dunia ini, dan pada akhirnya nanti kita menjadi pengikut beliau yang insya Allah akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nantinya. Amin Allahumma amin. Para pemirsa sekalian, Sela FM dimanapun Anda berada, hari ini bertepatan dengan 10 Rabiul Awal 1443 Hijriyah. Tentunya ini adalah bulan yang tidak asing bagi kita sebagai umat Ya, Islam, betul Ustaz. di mana di dalamnya begitu ada peristiwa yang sangat besar dalam ajaran agama kita, yakni bulan kelahiran baginda Rasul. Ya, betul. 12 Rabiul Awal. Yakni Nabi Muhammad sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam, tepatnya 12 Rabiul Awal. Adapun yang akan kita bahas dalam keterbatasan waktu ini, pertama sekali adalah kita mengkaji apa yang disebut dengan uswatun hasanah. Ya, suatu hasanah. Contoh dan tauladan yang baik pada diri Nabi itu. Apa sih yang harus kita contoh? Apa yang harus kita tauladani sehingga kita dapat mengikuti jejak-jejak beliau sampai akhir hayat kita. Nah, pada pertemuan ini saya sedikit menguraikan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, terlepas dari kontroversi, terlepas dari perbedaan-perbedaan khilafiyah yang terjadi di tengah-tengah Ya, betul, masyarakat Ustaz. kita, paling tidak ada nilai-nilai positif yang harus kita ambil Ya. dalam pelaksanaan perayaan Maulid atau yang disebut dengan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat mengikuti ajaran-ajaran yang beliau tinggalkan, yakni yang berpedomankan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, hari ini kita masih bisa mendengarkan indahnya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah. Hari ini kita masih melihat indahnya orang bersalat berjamaah di masjid dan lain sebagainya. Nah, tentu di dalam pada diri Nabi itu banyak hal-hal yang memang seharusnya menjadi tolak ukur bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Pak Ketua, Ya. Nabi itu adalah contoh tauladan yang sangat utuh, sempurna sekali. Dari sisi manapun saja beliau adalah contoh tauladan. Baik sebagai kepala rumah tangga, bagaimana beliau memimpin rumah tangganya, beliau sebagai seorang panglima perang, beliau juga sebagai seorang pengusaha, Lengkap ya. lengkap sudah, Seorang pribadi yang ya, sangat utuh, kepala rumah tangga, sempurna. Kepala rumah tangga, kepala sebagai negara. kepala negara, sebagai panglima perang juga. Jadi ini memang pantaslah beliau adalah di kategori diletakkan di urutan nomor 1 orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Bahkan yang menetap pun juga orang bukan yang notabene seorang muslim gitu ya. Inilah para pemirsa sekalian, salah satunya adalah kita harus mengetahui bagaimana beliau bersikap di hadapan keluarga, di tengah-tengah umat. Paling tidak ada beberapa hal, 4 ya, sifat yang wajib pada diri Nabi dan Rasul itu ada 4. Yang pertama as-siddiq, artinya benar atau jujur. Nah, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan kejujurannya. Tak ada satu kalimat pun yang keluar dari mulut beliau kecuali itu adalah sebuah kebenaran.
Ini adalah hal yang paling utama dalam kehidupan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Hendaklah kita berlaku jujur dalam setiap aktivitas kita. Yang kedua ada amanah. Amanah itu dapat dipercaya, kalau kita artikan secara harfiahnya dapat dipercaya. Artinya beliau adalah orang yang mengemban amanah apapun saja, beliau dapat dipercaya. Kalau hari ini kita bawakan ke dalam kehidupan kita, katakanlah hari ini kita seorang pejabat, diamanahkan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jabatan itu hendaklah kita dapat amanah dalam mengembannya. Jangan sampai jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita menjadikan kita tidak amanah, sehingga membawa kita kepada lembah malapetaka. Nah, kemudian ada lagi fatonah. Fatonah sering kita artikan dengan cerdas. Ternyata Nabi itu adalah bukan hanya cerdas, tetapi beliau juga bijaksana. Banyak orang yang cerdas tapi tidak bijaksana, sehingga dalam menerapkan sesuatu atau dalam memutuskan sesuatu banyak merugikan orang lain. Nabi Muhammad SAW cerdas atau fatonah itu, di samping beliau seorang yang cerdas, tapi beliau adalah orang yang bijaksana. Itu dapat dibuktikan ketika beberapa kabilah di kota Mekah pada waktu itu berseteru, bertengkar untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Nah, Nabi memutuskan pada waktu itu masing-masing kabilah itu memegang pinggir kain untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Ini adalah salah satu kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi, sehingga tidak ada yang tersakiti. Ini yang disebut dengan fatwa. Kemudian yang terakhir adalah tabligh. Tabligh itu adalah menyampaikan. Jadi Nabi itu aktivitasnya semuanya adalah tabligh. Mulai dari pembicaraannya, perbuatannya adalah merupakan sebuah kebenaran yang akan mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Begitu kira-kira untuk sementara dulu, Pak Ketua. Ya, menarik Ustadz ya. Ada 4 sifat yang memang melekat pada diri beliau ya. Sifat sidik, apa itu? Benar ya. Benar. Tabligh, menyampaikan, amanah, dan fatonah. Ini Ustadz. Jadi yang pertama menarik ya, sidik ya. Sidik itu Ustadz kawan tadi adalah sebagai sifat yang berkata benar, mungkin jujur juga ya. Jujur gitu. Dan maka beliau digelar Al-Amin ya. Jadi bagaimana Ustadz? Jadi itu sifat itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita ya. Kita sebagai seorang muslim ya. Karena memang kita ini ya, dimanapun diletak Allah, baik kepala rumah tangga, mungkin kepala sekolah, maupun kepala-kepala yang lain, ataupun dimanapun, di pasar sekalipun, bahkan tak punya jabatan apapun harus ditutup sifat sidik Ustadz ya. Jadi gimana kira-kira Ustadz, bagaimana cara kita bisa meneladani beliau dari sisi ini sebagai uswah kita Ustadz ya. Jadi terkadang begini Ustadz, orang ini yang disorot itu hanya seorang pemimpin saja, ya kan? Oh, ini nggak amanah dia, nggak sidik dia, nggak benar dia, tapi dirinya sendiri, nah ini sering lupa bahwa diri sendiri dituntut juga untuk jujur gitu loh kira-kira. Kita semua jujur, itu tak pandang jabatan kita, tak punya jabatan apapun, itu pun juga harus jujur. Ini bagaimana Ustadz? Biar ini bisa menyadarkan kita semua. Terima kasih Ustadz ya. Baik. Untuk menerapkan kejujuran dalam kehidupan kita, yang pertama sekali harus kita rasakan kehadiran Allah itu dekat dalam diri kita. Iya. Karena yakin dan percayalah ketika dimanapun kita berada, kapanpun saja, ketika Allah hadir di dalam diri kita, maka untuk berbuat tidak baik, untuk berbuat curang, untuk berbuat dusta itu akan berpikir 7 keliling dulu. Karena itu ada di dalam dirinya. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas yang dia lakukan, dia ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah ridha atau tidak? Itu salah satu trik yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman seharusnya begitu. Jadi merasa Allah hadir di setiap kehidupan kita ya. Aktivitas dia. Apa yang dia lakukan, yang pertama yang jadi pertanyaan untuk dirinya adalah apakah ini Allah ridha atau tidak? Yang kedua, dia merasa diawasi. Iya, dia tidak melihat Allah, tapi Allah melihat dia. Iya, betul. Dia tidak melihat, tapi Allah melihat dia gitu. Jadi sekecil apapun kedustaan, kebohongan yang dia lakukan, Allah pasti tahu. Dan begitu sebaliknya, sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, Allah pasti melihat dan Allah pasti tahu itu adalah sebuah kebaikan. Ini salah satunya adalah dalam hadis Nabi, ittaqullaha haitsu ma kunta. Iya. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada.
Ini maknanya adalah membawa Allah itu kemanapun saja kita Iya. pergi, dimanapun kita berada. Ketika kita di pasar sebagai seorang pedagang, umpamanya ketua, Ya. kita berdagang. Jika Allah masih ada di dalam dirinya, mustahil dia akan berlaku curang. Ya. Mustahil dia akan meringankan timbangan. Jadi intinya Allah itu mengawasi kita. Iya betul. Itu tapi hadir di setiap gerak langkah Di kita. setiap gerak langkah kita. Maka makna zikrullah juga begitu. Ingat akan Allah itu di segala lini kehidupan kita, di segala tempat kita, dimanapun kita berada. Zikrullah juga, Iya. maknanya juga begitu. Ingat akan Allah. Jadi lebih tepatnya adalah ittaqullah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, bahwa Allah, sertakan Allah di setiap langkahmu, sertakan Allah di setiap aktivitasmu, dan tanyakan apakah aktivitasmu ini ridho Allah atau tidak. Kalau andai kata Allah tidak ridho, maka itu jangan dilakukan. Ini trik atau tip bagi seorang muslim untuk beraktivitas sehingga kehidupannya tidak Agar selalu sidik, agar selalu benar sidik, dalam benar perkataan, perilaku, ya, serta perbuatannya. dan perbuatan kita. Begitu. Mungkin ketika orang yang sidik itu dimanapun ya Ustadz ya, Iya. kita jadi ustadz, mungkin ketika jadi pedagang Betul. di pasar maka luruskan timbangan, mungkin ketika di jalan raya Ustadz ya, ya sidik ya kan, jalan raya benar ya kan, dia kan kalau lampu merah jangan ditabrak kan, begitulah kira-kira. Jadi itu ya sidik. Tabligh kira-kira bagaimana Ustadz implementasinya dengan kehidupan kita Ustadz? Nah, kalau beliau menyampaikan wahyu, kata apa kita menyampaikan dakwah ini termasuk kategori itu Ustadz ya? Betul. Tabligh itu menyampaikan kebenaran. Jadi yang memang di dalam kalimat tabligh itu adalah terselip di situ adalah kebenaran. Yang memang kebenaran itu yang harus disampaikan dalam artian begini. Ketika kita memahami sebuah ayat di dalam surah Al-Zalzalah di akhir, Iya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Saya menghubungkannya ke sana. Jika kita melakukan sebuah kebaikan sebesar biji zarah pun, Allah akan melihatnya dan Allah akan membalasnya, dan begitu sebaliknya. Nah, maknanya dan hubungannya dengan tabligh adalah lakukan sebuah kebenaran sekecil apapun kebenaran itu. Dan itu adalah termasuk sebuah tabligh. Tabligh itu mungkin lebih erat kepada apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan kepada orang lain. Sebuah kebenaran itu adalah merupakan tabligh, karena menyampaikan sebuah kebenaran, nah itu adalah tabligh. Mungkin kita ini siapapun kita sebagai seorang dai ya kan, Ya, menyampai. Betul. Sebagai seorang dai menyampaikan ajaran-ajaran Al-Quran, ajaran-ajaran sunnah, ya agama kita lah, ajaran agama kita. Ini kita sebagai seorang mubaligh, kan mubaligh berasal dari kata balik, Iya. menyampaikan. Bahkan dalam logo kita balighu ani walau ayat kan, sampaikan dariku walau hanya Walaupun hanya satu ayat. Barangkali itu Ustaz ya. Kemudian kalau fatonah, kecerdasan tadi Ustaz, itu kan kalau Rasul dicontohkan bagaimana bisa mampu menjadi problem solver ya, bagaimana penyelesaian masalah di lapangan itu ya, bagaimana ketika saat itu Ustaz sampaikan tadi, bagaimana orang semua kabilah merasa paling berhak. Orang yang paling berhak sukunya lah yang mampu, yang harus meletakkan kembali Hajar Aswad yang sempat bergeser dari tempatnya. Betul. Itu kecerdasan beliau bagaimana semua bisa lega, semuanya bisa legowo sehingga bisa menerima dengan lapang dada dengan cara sorban beliau ya. Diletakkanlah semua memegang daripada Hajar Aswad itu. Jadi bagaimana kira-kira Ustaz kita cerdas dalam berperilaku seperti beliau dalam soal agama atau dalam soal masyarakat, baik kita seorang mubaligh mungkin sebagai dimanapun kita berada. Bagaimana kira-kira Ustaz ya kalau kita mubaligh, bagaimana kecerdasan kita dalam berdakwah barangkali gitu Ustaz ya? Betul. Jadi begini, kecerdasan itu tidak datang begitu saja. Ternyata perlu proses ya. Iya, ada prosesnya. Perlu riyadhah Ustaz ya. Perlu riyadhah. Bahkan Rasulullah SAW ketika menerima wahyu yang pertama itu kan surat Al-Alaq. Al-Alaq ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kata yang ada atau kalimat yang pertama di ayat itu adalah Iqra. Maka untuk memacu kecerdasan seseorang itu pertama harus banyak membaca. Iqra ya, membaca Iqra, ya. bacalah, itu kan perintah Allah untuk membaca. Jadi untuk memacu kecerdasan seseorang harus banyak membaca. Membaca Saya yakin buku, dan percaya, baca referensi. Pak Ketua luar biasa sebetulnya. Ketika lulus dari program doktornya kemarin, saya yakin dan percaya itu tidak bisa hanya lulus begitu saja. Pasti prosesnya sangat luar biasa. Riyadhah gitu. dulu ya. Riyadhah dulu. Riyadhah ilmiah.
Dan itu luar biasa gitu. Dan memang harus kita banyak membaca, baik yang membaca secara yang tersurat maupun membaca yang tersirat ya kan? gitu ya. Kalau di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang Ayat-ayat ayat kauniyah, kauniyah, ada wahyu ya. ada kitabiah Ada ya kan, kitabiah. ayat sejarah juga termasuk. Jadi apakah perlu kita itu ya seorang Iya. mubalik, kita harus juga banyak membaca. Harus banyak membaca. Iqra ya, baik itu baca referensi tentunya Al-Qur'an, tafsir, hadis dan berikutnya, kemudian juga tentang bagaimana Iqra membaca realitas sosial. Betul. Jadi sehingga dakwah itu bisa tersampaikan ya, tersampaikan dengan sesuai dengan kemampuan Ya. dan situasi dan kondisinya. Jadi itu Ustadz ya. Jadi begitu pentingnya ya kita meneladani Rasulullah SAW itu ya. Tadi saya katakan ada sidik, tablik, amanah, fatona. Yang amanah tadi Ustadz belum ini ya. Ya. Coba yang amanah gimana Ustadz kira-kira? Baik, kalau yang amanah yang kita tahu adalah apa yang sudah diberikan oleh Allah. Ya, kita fungsikan sesuai dengan fungsinya. Kalau kita contohkan dengan bahasa sederhana, ketika Allah berikan sebuah jabatan, amanahnya kita di waktu menerima jabatan itu adalah melakukan apa yang sudah diamanahkan oleh Allah. Kalau umpamanya saya seorang guru umpamanya, tugas fungsi pokok saya kan adalah mengajar. Kalau saya tidak mengajar, otomatis saya tidak amanah sebagai seorang guru. Nah, begitu juga seorang pejabat diamanahkan jabatan oleh Allah umpamanya, dapat jabatan sebagai menteri lah umpamanya. Ya tentu ada punya tugas-tugas pokok. Ketika tidak menjalankan tugas pokok itu, maka pada saat itu dia tidak amanah. Lalu apa sih amanah sebagai bagi kita sebagai seorang mubaligh umpamanya, sebagai seorang ustadz? Amanahnya adalah kita adalah sebagai pendakwah, penyampai, corong, agar agama Allah ini tetap langgeng, agar agama Allah ini tetap sampai kepada umat, agar umat juga tercerahkan buat kita. Nah, ketika kita berhenti dalam berdakwah, maka kita tidak amanah. Tidak amanah ya. Tidak amanah. Rasulullah SAW dari dia kecil sampai dia wafatnya itu beliau tetap amanah menjalankan tugas kenabiannya sampai akhir hayat beliau. Nah, bagi seorang pedagang umpamanya amanah, dia harus menjaga timbangannya umpamanya dengan baik. Kalau yang ukurannya beratnya 10 kilo ya 10 kilo, jangan 9 kilo 9 on umpamanya, itu tidak amanah. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita di dalam di tengah-tengah masyarakat. Ada kita yang sudah diamanahkan oleh masyarakat. Mungkin jadi ketua RW, jadi ketua RW, ketua jadi RT, mungkin Ustadz ketua RW juga. Saya kemarin menolak karena tidak mungkin lagi, takut tidak amanah. Iya, udah banyak kesibukan ya. Mungkin anak sebagai seorang ayah mau tak boleh dielakkan Ustadz. Walaupun Ustadz sebagai seorang guru, seorang kepala sekolah yang sangat sibuk, amanah sebagai seorang ayah kan tak boleh ditinggalkan. Itu tetap. Mungkin coba Ustadz kita juga ini biar jadi pedoman kita bersama kan. Paling tidak kita berkeluarga ini sebagai seorang ayah, apa amanahnya seorang ibu, kemudian anak, apa amanah yang mesti ditanggung, kemudian juga mungkin asisten rumah tangga bahasa sekarang ya, wal khodim ya, asisten rumah tangga itu. Jadi ini perlu sekali Ustadz, bagaimana kehidupan bisa dikaitkan dengan kehidupan Rasulullah SAW sebagai seorang kepala keluarga ya. Jadi Ustadz, jadi kami ini para pendengar pemirsa ini kayaknya perlu juga pencerahan Ustadz. Jadi kalau kita melihat angka perceraian kita, saya dengar tinggi Ustadz ya. Kemarin saya share di beberapa media sosial ya. Apakah ini faktor amanah itu juga berpengaruh di situ ya? Ataukah berkaitan dengan sidik amanah tadi ya, kecerdasan tadi, apakah sangat berkait dengan kondisi saat ini ya kan? Kenapa angka perceraian begitu tinggi? Ya, apakah amanah sudah luntur beriring dengan media sosial yang begitu menggeliat ini kan? Ya Ustadz, ya, ini perlu menjadi pegangan Ustadz ya. Hikmah daripada Maulid Nabi salah satunya bagaimana keluarga kita keluarga yang baiti janati itu juga Ustadz ya. Baik. Ternyata Nabi itu kan contoh di semua sisi kehidupan kita, termasuk kita sebagai kepala rumah tangga. Iya betul. Bagaimana ketika kita mendengar sebuah sejarah bagaimana Nabi ketika pulang berdakwah, beliau tidak dibukakan pintu oleh Siti Aisyah. Pernah ya sejarah
pulang berdakwah. Apa sikap beliau? Lalu bagaimana? Apakah beliau marah-marah? Apakah beliau mendobrak pintu pulang malam? Terus dipanggil 1 kali, 2 kali, 3 kali karena begitu lelahnya Aisyah menunggu, tertidur sehingga tidak mendengar Nabi memanggil dari luar. Lalu apakah Nabi pada waktu itu marah kepada Aisyah? Tidak. Nebrak pintunya? Tidak. Bahkan Nabi tidur Di luar, di luar, di teras lah kita ya. teras. Nah, ketika Siti Aisyah bangun dan membuka pintu, ternyata Nabi sudah ketidur di luar. Padahal beliau seorang kepala negara. Kepala keluarga, kepala negara juga, panglima perang lagi. Nah, Tapi tidak. Ketika beliau diperlakukan seperti itu oleh Siti Aisyah, Nabi tahu persis bahwa istrinya lagi capek menunggu. Nah, sehingga beliau memilih untuk tidur agar tidak terlalu mengganggu istrinya yang lagi tidur pulas. Nah, kita kan ini juga bisa kita bawakan dalam kehidupan berkeluarga. iya. Berapa banyak di antara kita para kepala keluarga, terutama sekali para suami, hanya sedikit saja kesalahan yang dibuat oleh istri, itu sudah luar biasa marah. Nabi tidak mencontohkan hal yang demikian. Sama di kota Batam, kenapa banyak terjadi perceraian? Salah satunya ilmu berkeluarga itu yang kurang. Iya. Mereka ingin menikah, cepat menikah, tapi tidak menuntut ilmunya. Bagaimana saling ini, kata saling ini penting, Pak. Iya. Pak Ketua. Saling memahami di antara kedua belah pihak, saling menghargai, karena yakin dan percayalah bagaimanapun juga kita laki-laki dengan perempuan itu pasti akan jauh berbeda, baik dari segi cara berpikir kita, penalaran kita itu pasti akan berbeda nantinya, termasuk emosional kita. Nah, terkadang kita tidak memahami itu, sehingga kadang-kadang sulit kita mengontrol emosi kita kepada seorang istri hanya dengan persoalan yang sepele lalu kita bawa menjadi sebuah persoalan yang besar, seolah-olah udah mau kiamat saja dunia ini begitu. Saya memang banyak kemarin itu curhatan gitu. Ada suami yang main tangan, main pukul sama istrinya hanya gara-gara tidak diberikan uang untuk beli rokok gitu. Iya. Ini kan sepele sebetulnya, kenapa kok harus seperti itu gitu. Nah, Rasulullah SAW memberikan contoh dan tauladan yang baik buat kita sebagai seorang suami. Hargai istri. Bahkan para sahabat Nabi pun juga begitu. Mungkin sedikit agak sejarahnya agak lari kepada sahabat Nabi ya, yang bernama Umar bin Khattab ya, seorang khalifah ya. Khalifah singa padang pasir juga. Beliau disegani di mana-mana, ditakutin malah gitu ya. Tapi ketika berada di rumah, dimarahin sama istrinya, diomelin sama istrinya, dia enggak pernah. Jangankan untuk memukul istrinya, untuk berkata sedikit agak keras saja kepada istrinya tidak. Bahkan ada suatu ketika sahabat Nabi mau curhat nih. Istrinya memarahin dia terus, ngomel-ngomel terus di rumah gitu. Mau curhat kepada Umar. Ketika datang di pintu di tangga lah ya, di tangga rumah Umar, ternyata ramai terdengar suara dari dalam. Diintip ternyata istrinya Umar yang lagi marah-marahin Umar. Umar tidak pernah membalas omelan istrinya. Umar tidak marah juga kepada istrinya yang lagi marah, malah dia tenang, dia. Lalu setelah itu ditanya, kenapa engkau tidak membalas omelan istrimu? Kamu kan orangnya khalifah, kamu juga disegani. Kenapa takut sama istrimu? Dibilang takut lah seperti itu kira-kira. Apa jawaban Umar? Tidak. Kenapa saya tidak mau membalas omelan istri saya? Satu, saya memahami istri itu mungkin capek. Seharian saya tidak di rumah, dia yang ngurus rumah, dia yang ngurus anak, dia yang ngurus semuanya. Jadi ketika seorang perempuan itu capek, terkadang marahnya itu kadang-kadang juga tidak menentu. Ini kan penting nih ilmunya ini. Ya, marah spontan ya. Spontan itu. bukan esensial. Bukan esensial gitu. Cuman kadang-kadang kalau ditanggapi jadi persoalan yang substansial. Maka disitulah rentan perceraian itu.
kalau sebagai seorang istri gimana Ustadz dalam berkeluarga? Ini kan sebenarnya semua kalau kita gali beliau Rasulullah ini kan bagaimana kehidupan dengan Khadijah, ya kan? Kalau tadi dari sisi seorang suami ya, Rasulullah sebagai seorang suami begitu sabarnya memahaminya bagaimana ya Aisyah kan. Nah, kalau kita balik mempelajari bagaimana peri kehidupan Siti Khadijah ya, yang juga seorang pengusaha besar, bahkan memberikan support yang sangat besar baik secara psikologis ya maupun secara finansial untuk dakwah Islam ini, dan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha ya kan, dan juga istri-istri beliau yang lain ya. Jadi coba Ustaz kalau dari sisi seorang istri ya, jangan pula nanti seorang suami saja yang tuntut begini istrinya tidak, kan repot juga ini kan. Adil lah ya. Nah, jangan pula mentang-mentang tadi dikatakan seorang suami kalau istri marah diamkan saja, jangan pula istri marah terus. Nah, marah terus gimana ini? Ah, coba bagaimana Ustaz? Kira-kira seorang istri dalam kehidupan rumah tangga. Ada bahasa dalam hadis itu, jika andai kata Allah mengizinkan, boleh nih manusia menyembah manusia, manusia menyembah manusia, bahkan akan aku perintahkan seorang istri menyembah atau bersumpu pada seorang suami. Masya Allah. Ah, ini pegangan Ustadz. Ya. Ini Maulid Nabi itu larinya ke sini. Ya. Keluarga kita sangat penting ya kan. Nah, jadi maksudnya apa? Bahwa begitu besarnya kedudukan seorang suami di tengah-tengah keluarga, sehingga istri harus bahkan wajib patuh dan taat kepada suaminya selagi apa yang diperintahkan oleh suami itu adalah dalam hal kebaikan. Kalau dan mengajak dalam kekufuran dan kemusyrikan, itu boleh ditentang, tapi juga harus dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang tidak menimbulkan kemudaratan yang pada akhirnya. Nah, jadi istri itu wajib menghormati, wajib bahkan patuh ya kan? Iya, patuh dan taat kepada suaminya. Bayangkan seorang Siti Khadijah, apa yang tidak ada? Sepertiga dari kekayaan Mekah itu ada pada dia. Tapi apakah dia dengan kekayaannya dia akan berlaku sombong kepada suaminya Muhammad Rasulullah? Tidak. Beliau sangat menghargai suaminya Rasulullah. Bahkan dalam sejarahnya harta yang begitu banyak habis untuk membantu perjuangan dakwah bagi Rasul. Karena memang dalam hadis itu bukan hanya seorang suami minta tanggung jawab kan? Istri juga. Al-jurra'in wa mas'ulun an ra'iyati, seorang istri wal mar'atu ra'iyah wa mas'ulatun an ra'iyatihi. Ya bagaimana dalam keadaan bertanggung jawab dengan keluarganya tadi. Nah, ini Sayyidah Khadijah ini perlu jadikan sebagai seorang ibu rumah tangga maupun walaupun beliau seorang pengusaha. Ustadz ya? Iya. Ya, sampaikan tadi. Ya, beliau seorang pengusaha, juga seorang ibu, seorang istri yang bagaimanapun dalam kesibukannya dia harus mengutamakan suaminya. Bayangkan perjuangan Rasulullah SAW yang membutuhkan materi, itu beliau support semua. Nah, kalau kita melihat bagaimana kehidupan para perempuan sekarang, ini tidak semua ya, tapi hampir mayoritas gitu, mereka hanya mementingkan atau membutuhkan uang dari suami. Terkadang uangnya juga tidak mau keluar untuk suaminya. Padahal suaminya begitu berjuang untuk dakwah. Banyak para ustadz kadang-kadang juga kita dengar curhatannya. Kalau pulang dari dakwah tidak bawa amplop umpamanya langsung berubah wajah dan lain sebagainya. Padahal kalau dia mengerti apa yang diperjuangkan, apa yang dilakukan oleh suaminya ketika berdakwah, Allah pasti akan balas. Yang harus dipikirkan oleh istri itu, balasan Allah itu tidak selalu berupa uang, berupa amplop gitu, tapi mungkin ada dalam bentuk yang lain. Kesehatan yang prima, kemudian anak-anak yang berbakti, anak-anak yang patuh, keluarga yang harmonis, itu kan juga sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Nah, ini penting bagi seorang istri. Kalau suami sudah bekerja umpamanya, seberapapun hasil yang diperoleh oleh suami dan dibawa pulang yang halal, itu wajib disyukuri oleh seorang istri. Jadi kalau lihat sosok Siti Khadijah ini, beliau seorang pengusaha ya, entrepreneur ya. Bahkan Rasul itu salah satu
manajernya ya. Betul. Manajernya lah bahasa sekarangnya. Tapi beliau juga seorang ibu rumah tangga. Jadi artinya sekarang ini juga banyak wanita yang berkarir ya di dunia bisnis, bahkan mungkin di dunia politik, tapi juga tak lepas dari seorang ibu rumah tangga. Bagaimana membesarkan, bertanggung jawab, terlepas dengan kalau mungkin sejak ketika lagi rapat maupun lagi urusan di luar ada asisten rumah tangganya, tetapi tidak boleh lepas-lepas memantau bagaimana sebagai seorang ibu rumah tangga membesarkan anak-anak ini, walaupun juga ada aspek mitra dengan suami Ustaz ya. Kalau lihat pendidikan Khadijah kan pengusaha dan seorang ibu rumah tangga. Dan sekarang banyak juga wanita yang karir ya, sukses di bisnisnya, jadi perusahaan. Ada juga yang bekerja di perusahaan bahkan sampai supervisor dan sebagainya. Ya, bahkan banyak politisi-politisi kita anggota dewan dari kaum Hawa, dan ini saya kira juga tidak menjadi masalah. Bagus saja sepanjang memang bisa menempatkan ya, kapan dia satu sisi sebagai seorang karir, orang yang terjun di ranah publik ya, dan juga sebagai ibu rumah tangga bagaimana anak-anak ini tetap dekat, memberikan perhatian kepada anaknya, baik itu perhatian dari segi pendidikan ya Ustadz ya. Coba Ustadz, ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat kita ini biar tidak satu sisi memandang ya kan, satu sisi memandang kehidupan secara Islami, secara tuntunan Rasulullah kayak apa. Baik, betul apa yang Ketua sampaikan tadi. Sebagai seorang istri kapan dia? Sebagai seorang karir ya, yang harus diperhatikan, dia kan harus memilah-milah. Ketika dia berada di dalam rumah tangga, dia adalah sebagai seorang istri, maka berlakulah sebagai seorang istri. Iya. Kepala rumah tangganya tetap seorang suami ya. Terlepas dia ini orang-orang hebat di luar, tapi dalam rumah tangga tetap bermitra dengan seorang suami. Mana di wilayah domestik ya Ustaz ya, mana wilayah publik ya, gitulah yang barangkali kita saling mengingatkan posisi seperti ini. Jadi begini Pak Ketua, kita berangkat dari mungkin beberapa kasus ya. Ada yang punya istri yang karir, punya jabatan tinggi, sementara sebagai seorang suami dia hanya biasa-biasa saja, sebagai pekerja biasa saja. Nah, kasus yang sering terjadi itu adalah bahwa istri ini baik di luar maupun di dalam itu sama saja. Dia merasa bahwa saya super power, saya yang hebatnya saya. Nah, ini yang harus dihindari. Saya yang membiayai rumah tangga, kan begitu. Jadi terkadang sang suami merasa minder. Penghasilan saya cuma sebegini, istri saya segini. Jadi apa yang dimau oleh istri diturunkan terus oleh suami dan tidak ada power. Nah, ini juga salah. Sebagai seorang suami harus kedudukan sebagai seorang suami itu seranting harus lebih tinggi dibanding istri. Karena memang kepala rumah tangga. Itu tidak bisa kita hilangkan. Karena kita kepala rumah tangga. Bagaimanapun juga di luar, terlepas dari bahwa dia di luar adalah orang yang public figure, punya jabatan tinggi, ketemu dengan orang-orang besar dan lain sebagainya, tapi di dalam rumah tangga dia tetap sebagai seorang istri, dan tugasnya adalah bagaimana dia mengayomi anak-anaknya dan patuh pada suami. Dan saya perhatikan memang banyak tokoh-tokoh kepri yang dari kaum Hawa ini mencium tangan suami. Ini luar biasa ini Ustaz ya, seorang politisi hebat, banyak loh kita di publik pun berani cium tangan suami. Artinya ini kan masih bisa menempatkan ya di dalam rumah tangga, mana publik, domestik, publik itu. Jadi inilah barangkali memang hikmah Maulid Nabi itu sampai ke sana Ustaz ya. Bagaimana kita membangun rumah tangga kita, di rumah kita ini rumah yang betul-betul sesuai dengan Islam, sehingga keturunan kita kelak sebagai generasi-generasi Islam yang mumpuni. Kemudian kalau kita lihat sosok Siti Aisyah, Aisyah ya radhiyallahu anha, istri Nabi yang kedua ya Ustaz ya. Beliau ini seorang ilmuwan betul Ustaz ya. Bahkan banyak hadis yang bersumber pada beliau yang kategori hadis sahih ya kan. Bahkan karena memang beliau lah yang banyak meriwayatkan bagaimana perhidupan di rumah tangga, bahkan dalam soal ibadah itu merujuk kepada beliau. Nah, ini jadi kaitannya Ustaz gimana seorang istri juga boleh seorang ulama, bukan seorang intelek.
Oh, karena sekarang banyak istri sebagai dosen, ya, sebagai guru di sekolah, kepala sekolah. Gimana Ustaz? Jadi yang pasti bagaimana kita bisa mengingatkan kita lah, bisa tetap menjalin apa namanya keharmonisan dalam rumah tangga itu Ustaz ya. Baik. Rasulullah SAW adalah orang yang paling sayang dan paling cinta kepada keluarganya. Iya. Nah, kita lihat bagaimana sosok salah satu istri Nabi di samping Khadijah tadi adalah Siti Aisyah. Siti Aisyah adalah orang yang lemah lembut kepada suami. Bahkan beliau juga Ulama lah sekarang ya. ulama Orang gitu. Banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang sholat, dia kan sholat tahajud, bahkan Bahkan Siti Aisyah pun juga pernah mengatakan kalau dilihat mau melihat Al-Quran berjalan itu ya, iya. Al-Quran berjalan, lihatlah baginda Rasulullah Nah, SAW. beliau yang melihat sehari-hari. Beliau yang melihat sehari-hari, tapi tidak pernah Siti Aisyah membantah, suaranya bahkan ada orang yang ahli psikologi juga pernah berbicara, sifat daripada laki-laki itu yang pertama suka dengan yang lemah lembut, yang kedua cukupkan kebutuhannya. Kebutuhan suami itu yang dua itu, yang atas dengan yang bawah itu sudah aman lah itu. Nah, saat ini yang sering Pak, yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, istri tidak mengerti tentang kebutuhan Suami. suami. Nah, Kalau hanya kebutuhannya secara melepaskan makan dan mohon maaf nih secara vulgarnya seks itu enggak cukup, tidak cukup. Ada kebutuhan secara psikologis yang laki-laki perlukan. Rasa nyaman ketika berada di rumah. Nyaman berada di rumah tidak harus dengan rumah yang mewah, peralatan rumah yang bagus, tidak. Tapi bagaimana seorang istri itu bisa melayani suaminya itu dengan kelemah lembutannya, dengan kemanjaannya kepada suami dan lain sebagainya. Itu juga akan bisa membuat secara psikologis seorang suami akan betah tinggal di rumah. Tapi kenyataannya banyak yang tidak betah. Nah. Sehingga banyak yang pergi mencari hiburan di luar. Nah, barangkali saling mengingatkan lah ya. Ya kadang-kadang memang sudah bersikap secara sempurna pun kadang-kadang memang setan itu datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Itu mungkin kajian kita yang lalu ya terkait dengan istiqomah. Itu kan. Tapi yang pasti kita duduk perkaranya. Kita memang nggak banyak dalil hari ini, tetapi dalil-dalil sejarah ya kan. Bagaimana Siti Khadijah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana benar Nabi. Nah, sekarang keluarga itu kan dari suami, istri dan seorang anak. Walaupun kita belum menggali banyak ya putri-putri beliau, Ruqayyah, Sayyidah Ruqayyah, siapa lagi? Fatimah. Ya, mungkin di lain waktu lah kita Ustaz. Tapi siapa? Ummi Kulsum ya, satu lagi siapa ya? Ada 4 putri beliau ya yang ya yang pasti nanti mungkin lain waktu kita gali lah. Kita membaca referensi dulu kan. Mungkin memang jarang diungkap ini, lebih kepada jarang diungkap. Ini perlu juga sebagai karena sebenarnya kita belajar agama tidak harus fokus kepada dalil Quran hadis itu wajib, tetapi bagaimana tidak lepas agama ini dari tokoh figur kita Nabi Muhammad dan keluarganya gitu. Tetapi setidaknya Ustaz perlu disampaikan di dalam pertemuan ini ya, bagaimana sih kaidah-kaidah anak ini dalam rumah tangga ini, mungkin dari sisi ayat Al-Quran, hadis kita jadi ya bisa jadi ngambil dari ibrohnya dari kisah siapa Luqman Al-Hakim. Setidaknya itulah Ustaz ya, mungkin ini sebagai gambaran agar Maulid Nabi ini betul-betul bisa kita terjemahkan secara konkret lah, tidak mengambang lagi ceramah kita ini. Kita bukan ceramah tapi lebih banyak sharing ya, lebih banyak sharing, saling berbagi dengan fakta-fakta sejarah itu. Nah, sekarang mungkin kalau anak-anak bagaimana dalam rumah tangga ini kita lihat dari sisi secara umum lah menurut pesan-pesan Al-Quran ya maupun hadis Rasulullah. Bagaimana Ustaz kira-kira Ustaz? Baik, sebagai seorang anak kewajiban kita kan berbakti ya. Berbakti kepada kedua orang tua. Itu memang perintah Allah. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian ada larangan dari Allah untuk seorang anak kepada orang tua, jangan berkata wala taqullahuma uff. Jangan katakan kepada mereka Ini makna yang secara tersembunyi bahwa seorang anak itu tidak boleh suaranya lebih besar dibandingkan suara orang tua.
tuanya. Apalagi membentak dan lain sebagainya. Artinya apa? Seorang anak harus sadar sebetulnya bahwa tidak mungkin dia ada di dunia ini tanpa kedua orang tuanya. Ini satu yang harus dia ingat. Karena orang tuanya lah yang melahirkannya, kemudian menafkahinya, membesarkannya, sampailah dia akhirnya hari ini. Contoh saya, kalau tanpa orang tua saya tidak mungkin saya ada di dunia ini. Nah, tugas saya adalah bagaimana saya bisa mengabdi kepada kedua orang tua saya, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik tidak hanya diartikan untuk memberikan duit kepada orang tua, tidak. Tapi bagaimana ketika kita menelpon kalau orang tua kita jauh, menelpon, menanyakan kabarnya, menanyakan sudah makan apa belum dan lain sebagainya. Itu juga salah satu bentuk ihsan, berbuat baik juga kita kepada kedua orang tua. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah boleh dikatakan umpamanya zaman sekarang yang lebih populer dan memberikan hadiah. Kalau kita umpamanya ada duit umpamanya, ya silakan berikan hadiah orang tua, tidak harus di hari ulang tahun umpamanya kan, kirimkan dia baju koko. Kalau fleksibel lah, apa yang disukai orang tua. Iya. Walaupun harganya tidak seberapa, tapi bagi orang tua luar biasa. Kalaupun saya secara pribadi ketua, orang tua saya tidak pernah meminta duit, meminta apapun tidak pernah. Tapi saya selalu berikan walaupun kecil. Dan bahkan orang tua tidak mau menerima pemberian saya. Walaupun beliau pada hakikatnya beliau membutuhkan itu, tapi tidak, udah kasih sama anak. Tapi artinya kita sebagai seorang anak sudah berbuat untuk kedua orang tua. Orang tua kita yang perempuan juga begitu. Yang dahulunya beliau mengandung kita ya, melahirkan, begitu berjuang, bersimbah darah melahirkan kita, itu tidak bisa kita ukur dengan pemberian secara materi, tapi bagaimana kita mampu untuk menyenangkan hatinya. Nah, hari ini kita berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita, lakukan hal-hal yang terbaik untuk orang tua. Sebagai seorang pelajar umpamanya, nah anak nih belajarlah dengan baik. Nah, ketika dia belajar dengan baik, itu artinya dia sudah berbakti kepada orang tua, karena orang tua menginginkan hal yang seperti itu agar anaknya belajar dengan baik, menghasilkan yang terbaik. Kemudian sebagai seorang pejabat umpama yang hari ini umpamanya masih punya ibu, masih punya orang tua, berbuat banyak, bantu orang tua. Siapapun kita lah, memang wajib. Sesuai dengan bahkan ada orang yang pada umumnya waktu berjihad perang, ada sahabat yang memang mau ikut, tetapi justru masalahnya adalah merawat seorang ibunya. Nah, itu barangkali bagian daripada dia. Jadi memang kalau kita bicara Maulid Nabi ini jangkauannya sangat luas, luas sekali. Jadi kita lebih banyak bagaimana beribrah dengan sirah, ya. Kitab-kitab sirah ya, baik dalam berbahasa Arab, silahkan bahasa Indonesia juga banyak begitu loh kan. Bagaimana Nabi SAW, bagaimana Sayyidah Khadijah, bagaimana Sayyidah Aisyah dan putri-putri beliau. Nah, ini. Jadi Ustadz, barangkali ini sambil menunggu, barangkali ada yang ingin menyampaikan ya kepada sahabatku dimanapun berada, silahkan yang bagi yang ingin bertanya ataupun memberikan masukan atau melengkapi materi yang sudah kita sampaikan di 0811 ya 0811 777 1043 ya. Sekali lagi silahkan melalui telepon maupun WhatsApp di 0811 777 1043 ya. Sekali lagi 0811 777 1043, baik telepon maupun WhatsApp. Kita sambil menunggu, ada pertanyaan Ustaz? Belum ada. Jadi kita lanjutkan kembali berkaitan dengan diskusi kita Ustaz. Jadi memang kadang-kadang di situasi yang sedang kayaknya menjelang hujan ini dalam suasana dingin-dingin ya kan, memang lebih suka mendengar. Tadi saya sepanjang jalan di mobil itu menuju ke lokasi studio kita ini ya mendengarkan lagu-lagu religi dari Sela ini ya. Jadi barangkali memang kawan-kawan kita mendengarkan cukup dari pendengar yang mustami' murni ya, pendengar yang setia itu juga bagian daripada berdakwah juga ya. Jadi Ustaz lanjutkan kita. Jadi barangkali yang belum tergali oleh kita bagaimana berperilaku kita ya Nabi Muhammad sebagai seorang tetangga. Saya kira juga ada itu norma-norma minimal norma-norma yang beliau sampaikan lah ya oleh hadis-hadis beliau, sunnah-sunnah beliau, bagaimana etika dalam bertetangga itu saya kira juga banyak. Mungkin lebih banyak lah kita mengutip
hadis Nabi, walaupun kita belum spesifik ya. Iya. Beliau sebagai seorang masyarakat ya, macam kita ini kan hidup di keluarga dan di masyarakat ya, biar harmonis. Bagaimana di dalam keluarga kita harmonis dan di masyarakat pun juga harmonis. Apalagi di Batam ini masyarakat yang sangat majemuk. Ya Ustadz ya, kalau tidak kita pandai kita bergaul, kita berbijak dalam bergaul, ini bisa saja menjadi persoalan. Kadang-kadang tetangga yang paling dekat, yang harusnya itu harus saling tolong menolong, kadang-kadang yang paling rapat pintunya ini kan kadang-kadang temboknya dibikin tinggi lah, ya kan? Ini Ustadz ya, kira-kira bagaimana akhlak dalam bertetangga sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW. Mungkin singkat ya, kalau sekarang kan waktunya tinggal. Mungkin lain waktu kita gali secara lebih mendalam terkait dengan tetangga ini, ya Ustadz. Berhubungan dengan tetangga, Nabi mungkin sudah memberikan rambu-rambu lah buat kita ya sebagai umatnya. Pernah Nabi mengatakan kalau kamu memasak, tolong dibanyakin kuahnya. Artinya apa? Kalaupun tidak cukup daging yang kau masak untuk diberikan kepada tetangga, kuahnya minimal kuahnya jadi. Nah, itu kenapa? Karena ketika engkau memasak makanan, aromanya pasti akan dicium oleh tetangga. Apalagi aroma sate. Itu dia. Tapi jadi ketika itu pasti mereka termasuk juga aroma jengkol Ustadz ya. Ya sama. Aroma jengkol itu mungkin jarak 10 km itu aroma jengkol itu. Cuma pula tak berbagi pula jengkolnya. Kan? Jadi ketika mereka menginginkan rasa yang sama denganmu, lalu kamu tidak memberikannya, maka ketika itu kamu sudah berbuat zalim terhadap tetangga. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursinya, orang nanti yang akan didiamin oleh Allah, enggak ditegur-tegur oleh Allah nanti di akhirat, salah satunya adalah khatimur rahim, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Artinya ada orang yang tidak baik dengan tetangga, tidak saling bantu, tidak saling berbagi dengan tetangganya. Apalagi di Batam ini rumahnya dempet-dempet Ustadz ya, satu dinding berdua, kadang bertiga, ya kan? Itu karena kalau di kampung bolehlah dulu masih lebar-lebar kebun. Jadi kalaupun goreng-goreng ikan asin pun jarak kebun kita jauh Ustadz. Jadi orang tak tersinggung kan. Itu pun kalau di kampung itu kan diantar itu. Diantar tuh padahal jauh, dia selisih pekarangan begitu jauh ya kan. Ini di Batam rumah sudah tipe-tipe kecil. Tembok aja cuman batas. Tembok beratas itu pun kalau masak-masak pasti dengar tuh. Makanya ini akhlak ini penting sekali ditanamkan ya. Pak aksir ma'aha, perbanyak kuah itu kan filosofi, bukan berarti setengah kilo daging 2 liter air kan, bukan, tapi padi ya berbagi ya kan. Betul. Artinya di situ bagaimana menjalin hubungan, menjalin rasa dengan sesama tetangga. Ketika mereka memasak lalu tetangganya mencium aroma itu kan kesolehan sosial yang dituntut. Ini kesolehan bahasa bagus. Kesolehan sosial yang dituntut di saat itu. Nah, kalaupun tak hobi masak bisa juga kita beli bakso. Tapi karena duitnya terbatas belilah goreng lah untuk tetangga. Kan begitu. Ini akhlak bertetangga ini Ustadz. Ini yang sering maka Maulid Nabi itu sangat luas sekali, dan tentunya kita saat ini konkret saja walaupun singkat-singkat ya, bagaimana ayah, suami, anak, dan bagaimana tetangga kita. Ini terus di tengah-tengah masyarakat bergaul dengan sesama anggota masyarakat. Nah, bagaimana dengan gotong royong? Iya kan? Ini kan banyak orang yang tidak tahu menahu dengan keadaan lingkungan. Ya, kaidah-kaidah bertetangga sangat-sangat diatur Islam. Bagaimana kita bergaul dengan tetangga kita, dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Dan sering terjadi satu perumahan dengan kita. Kita punya pohon mangga, jatuh daunnya ke tetangga, buahnya ke kita. Itu jadi masalah serius. Kita punya ayam, ya kotorannya ke tetangga, telurnya ke kita. Ini kan jadi masalah juga. Jadi ini bagian daripada memang kaidah-kaidah bertetangga sesuai dengan nafas Islam, jadi Rasul itu sangat penting disampaikan. Jadi apalagi kita di komplek perumahan sangat kompleks ya, kita harus ada beberapa hak dan kewajiban kita sebagai hak-hak sebagai bermasyarakat kan. Haknya mungkin dapat rasa aman,
Ya kewajiban kita bayar security kan begitu. Ini kadang-kadang punya pengen aman saja ini Security tak mau bayar. Ya security tak mau bayar. Ini jadi persoalan juga. Ini antara hak dan kewajiban. Jadi memang ngaji kita ini ngaji yang kontekstual. Tekstual bagaimana kaidah-kaidah itu Ustaz ya. Coba kalau bertetangga secara umum tadi Ustaz, bermasyarakat di komplek-komplek perumahan kita ya. Coba Ustaz sampaikanlah bagaimana kira-kira lah prinsip dasarnya lah kira-kira ya. Kalau di tengah-tengah masyarakat kita punya hak dan kewajiban. Hak kita tentunya mendapatkan rasanya aman dan nyaman. Kewajiban kita tentu membayar seperti tadi lah kalau kewajiban mayoritas kita. ya di perumahan-perumahan kita punya security ya harus kita tunaikan kewajiban kita untuk membayar iuran umpamanya. Atau sanggup tak bayar ya ronda. Sanggup tak ronda. Itu bagian daripada ini. Memang kadang-kadang kita bermasyarakat ini lebih banyak menuntut daripada menunaikan. Nah ini kita banyak berdoa kepada Allah nggak pernah menunaikan, sholat tak pernah doanya kenceng. Nah ini kan ini kadang-kadang menjadi persoalan juga ini. Jadi di masyarakat itu jadi hidup bermasyarakat ya. Belum lagi Ustaz nanti bagaimana tuntunan Rasulullah dalam bertamu, penerima tamu banyak. Jadi mungkin barangkali pertemuan berikutnya itu spesifik tadi bagaimana seorang suami. Hak kewajibannya apa, bagaimana seorang istri, mungkin nanti spesifik per ahad ya kan. Ya. Jadi karena sekarang bertamu gimana? Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, Nabi itu kan sangat sempurna dari semua sisi kehidupan dia. Nah di antara yang kita kaji hari ini umpamanya melihat bagaimana akhlak Rasul, akhlak para istrinya, anak dan keluarganya, bagaimana beliau sebagai seorang kepala keluarga kan itu yang harus kita kaji sebetulnya. Cuman karena memang waktu tidak memungkinkan. Ya kita cuplik-cuplik aja. Cuplikannya aja yang sedikit saja. Kita perdalam per tema nanti ke depannya. Ya. Insyaallah ya. Jadi beginilah, tidak ada pertanyaan ya. Tidak ada pertanyaan dari sahabat-sahabat kita semuanya. Alhamdulillah 1 jam sudah bersama kita Ustadz Utrianto dan saya Ustadz Suyono Ketua Umum PMP Kota Batam di 104.3 FM Sela FM ya, di kawasan Tiban ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat dan barokah sehingga kita dengan Maulid Nabi ini kita bisa meneladani beliau dari berbagai sisi lah ya kan. Kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang anak, sebagai tetangga dan sebagainya, sebagai pemimpin masyarakat. Saya kira semuanya ada dalam diri Rasulullah. Qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demikian mudah-mudahan kawan-kawan saya semuanya dimanapun berada ya, yang baik pendengar maupun pemirsa, insya Allah kita sambung pada yang akan datang pada jam dan gelombang yang sama. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Nabiullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Nabiullah. Sheila Turahim.